Halo Bapak Guru Hebat, jumpa lagi dengan ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang eh, soal-soal UTBK, PPG, guru tertentu, piloting 2 ya. Jadi ini untuk persiapan teman-teman Bapak Ibu Guru Hebat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi uji tertulis berbasis komputer, di mana nanti ada 50 soal di ujian tersebut, dari 35 soal PCK dan 15 soal SJT. Kali ini saya akan membahas beberapa soal PCK yang muncul di UTBK. Nah, mari simak video ini dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, dan subscribe channel ini. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm persegi, dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan jawaban yang pertama, penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Lalu yang kedua opsinya adalah pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Lalu scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Lalu soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. Lalu memberikan hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Nah, dari 5 opsi pilihan yang ada di sini, jawaban yang paling tepat adalah memberikan scaffolding kepada peserta didik. Cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Nah, kenapa pilihannya adalah memberikan scaffolding kepada peserta didik dengan cara menentukan keliling bangun persegi panjang? Di sini kita mengajak siswa mengerjakan contoh soal bersama-sama, lalu memberikan soal yang bertahap kesulitannya hingga siswa benar-benar memahami konsep. Opsi seperti hukuman tidak disarankan karena siswa sedang belajar dan kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang wajar. Jadi jawaban yang tepat adalah scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, Bapak Ibu, pada uji tertulis nanti ada jenis soal pilihan ganda kompleks ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu memilih lebih dari satu jawaban. Contohnya di soal berikut. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah yang merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik adalah, nah di sini ada 5 opsi dan di sini lebih dari satu jawaban. Nah, untuk penanganan ini pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik adalah pilihan jawabannya di sini ada guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Lalu setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan setelah pekerjaan selesai. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Ada guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Lalu guru menjelaskan rumus luas segitiga, semua peserta didik diberi latihan untuk menghitung luas segitiga, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. Nah, dari kelima opsi yang ada di sini,
Jawaban yang tepat yang pertama adalah guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Lalu yang di sini ya, 5 kelompok, tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Lalu ada satu lagi adalah guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai kerja berpasangan, salah seorang diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah presentasi selesai, guru memberikan penegasan. Jadi di sini ada 3 jawaban yang menurut saya benar, yaitu yang benar ya. Kita coba ada ya, jadi yang pertama adalah ini, yang B ya. Yang pertama adalah yang ini ya, yang ini, lalu yang ini jawabannya, sama yang terakhir adalah ini. Jadi ini 3 jawaban yang menurut saya betul di pertanyaan ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, Buati guru SD akan memberikan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Buati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, kemampuan bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan. Aktivitas pendukung, alat dan bahan yang tepat dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran dipraktekkan oleh Buati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik. Nah, jawabannya di sini ada merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran, patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain, menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek, serius dan sungguh dalam belajar, baik di kelas maupun di rumah, lalu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Dari 5 opsi jawaban ini, jawaban yang tepat adalah merasa aman ya. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Kenapa opsinya ini? Pembelajaran yang dilakukan Buati itu menekankan kerjasama yang baik tanpa ada bullying atau pemaksaan kehendak, serta mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Hal ini menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi peserta didik dalam proses belajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga tersebut ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan
Rumus luas persegi panjang, rumus garis tinggi segitiga, panjang salah satu sisi segitiga, rumus luas segitiga, rumus keliling segitiga. Nah, apa yang dilakukan oleh guru tersebut ya, yang direncanakan oleh guru tersebut bertujuan untuk menemukan rumus luas segitiga. Dalam proses pembelajaran ini, guru mengajak peserta didik membandingkan luas segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang yang pada akhirnya akan mengarahkan mereka untuk menemukan rumus luas segitiga, yaitu luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Kita soal berikutnya. Nah, seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungannya sekitar adalah peternakan ikan yang diternakan di dalam kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru tersebut mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok di set pembelajaran yang dilakukan. Guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah guru mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal latihan. Guru menampilkan slide presentasi bangun balok dan contoh menghitung volume balok. Guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok. Guru mengajak peserta didik melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam berenang. Dari opsi pilihan jawaban ini sudah sangat jelas. Jawabannya adalah yang pertama ya. Guru mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Pendekatan ini memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar di mana ada kolam ikan yang relevan bagi peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, nyata, dan bermakna. Peserta didik dapat langsung mengaplikasikan volume balok dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks lingkungan mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang pertama ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah gambar di web tentang orang yang sedang membayar pajak, bagian tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet, infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan masyarakat, buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kita bisa bahas media berbasis ICT yang paling cocok digunakan, yaitu adalah video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Video akan memberikan visualisasi yang lebih nyata dan konkret tentang bagaimana hak dan kewajiban warga negara diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa membantu peserta didik lebih memahami konsep tersebut melalui contoh langsung dari kegiatan masyarakat yang mereka lihat dalam video. Jadi jawaban yang paling tepat adalah video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan masyarakat. Lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Soal berikutnya, nah, rumusan tujuan pembelajaran berbunyi melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah
Ini ada media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok, gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis, gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada kertas berpetak, kerangka balok yang terbuat dari kawat, balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Dari 5 opsi pilihan tersebut, media yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok adalah balok dan kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Jawabannya yang ini, kenapa? Karena media ini memungkinkan peserta didik untuk melihat dan memanipulasi secara langsung bentuk-bentuk balok yang dibuka menjadi jaring-jaring sehingga membantu mereka memahami bagaimana jaring-jaring tersebut dibentuk dari balok. Manipulasi fisik ini lebih efektif dalam mengembangkan pemahaman konkret tentang jaring-jaring balok dibandingkan dengan media statis seperti gambar atau presentasi. Jadi, balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok adalah jawaban yang paling tepat untuk soal berikut. Untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok yang digunakan guru tersebut adalah sini ada menggunakan papan tulis, menggunakan bagan, menggunakan video, menggunakan game, atau menggunakan kuis. Dari soal ini, jawaban yang tepat menurut saya itu adalah menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menggunakan video, kenapa video? Karena dapat memberikan gambaran yang jelas, menarik, dan konkret tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Media ini membantu peserta didik melihat contoh nyata, sehingga mereka lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Jadi jawabannya adalah menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita berpindah ke soal berikutnya ya. Nah, seorang guru SD beserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pythagoras dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditunjukkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir. Nah, ini adalah untuk menumbuhkan, di sini ada representatif matematis, kreatif matematis, kritis matematis, komunikasi matematis, dan algoritmis matematis. Menurut saya jawabannya adalah kemampuan berpikir kritis matematis. Karena dalam kegiatan ini, peserta didik diminta untuk menganalisis dan membuktikan teorema Pythagoras dari berbagai sudut pandang. Kemampuan berpikir kritis matematis melibatkan kemampuan menganalisis argumen, mengevaluasi langkah-langkah pembuktian, dan membuat penilaian tentang validitas serta keefektifan berbagai metode yang digunakan. Jadi jawabannya adalah kritis matematis. Kita ke soal berikut. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. Guru menyediakan beberapa alternatif nama, peserta didik memilih satu tema. Peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. Peserta didik melakukan pairing editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Untuk menstimulus kreatif peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Ada 5 opsi jawaban. Sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. Ketika melakukan pair editing,
Tadi dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. Pada saat pengembangan kerangka hingga menjadi teks naratif, Sadidik memperhatikan unsur intrinsik, bagian alur dan ilustrasi sebagai pelengkap. Kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi, mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. Proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua peserta didik wajib memberi revisi untuk produk teks naratif yang dibuat oleh seseorang. Nah, untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis adalah dengan kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema, dilakukan dengan studi multiliterasi mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. Jadi jawabannya ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas 10 soal. Nantikan pembahasan-pembahasan soal berikutnya di video-video berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua guru hebat. Selamat mempersiapkan diri untuk UTBK piloting tahap kedua. Semoga Bapak Ibu bisa lulus dari program PPG Guru Tertentu Piloting Tahap 2. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.